1, 2, 3. Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari Highscope Indonesia Denpasar akan mengadakan sesi Q&A dalam rangka event Aspiration, Resilience, Education for Sustainability, dan Aku Indonesia. Di event kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh penting yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu R.A. Kartini dan Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya apa sih yang kalian ketahui tentang Kartini? Kenapa beliau begitu identik dengan perjuangan perempuan? Dan juga siapa sebenarnya Ki Hajar Dewantara? Kenapa tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Melalui sesi Q&A ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang pemikiran, perjuangan, serta relevansi nilai-nilai mereka dalam kehidupan kita sekarang. Di sini, kami akan mengajak beberapa murid high school untuk melakukan Q&A. Kalau bisa, gue bisa gambling sama kalian berdua. Stop. Dah. Deketin lagi. Dah. Oke, sekarang aku bakal nanya beberapa pertanyaan buat kalian ya. Sebelum itu, aku ada pertanyaan dulu nih. Kalian udah tahu belum kita mau ngapain? Belum. Tahu nih, kita mau ngapain nih? Kira-kira ngapain nih? Oke. Kita akan melakukan Q&A mengenai Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini dan pengaruhnya dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalan dulu ya semuanya. Oke, nama aku Adriel. My name is Sean. Oke, nama aku Roes. My name's Asia. Nama aku Sherin. Nama aku Cia. Jadi lanjut untuk sistem di sini kalian harus mengambil satu pipet yang berisikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan itu serta menjelaskan setahu kalian. Kalian ngambil satu-satu ya. Set. Oke. Jadi kita mau Q&A nih. Iya, kita mulai. Jadi kalian satu-satu ngambil ya. Sistem dulu deh. Jangan di belakangin nggak sih kameranya? Jangan. Pertanyaannya adalah, apa peran guru dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? According to Ki Hajar Dewantara, the roles of teachers are to be role models and give motivation to the students to work hard and to try their best to achieve their dreams. Is it true? Oke, next siapa yang mau ambil? Pertanyaannya, bagaimana cara memperingati kedua hari tersebut, yaitu Hari Kartini dan Pendidikan Nasional, agar tidak hanya formalitas? Menurut saya bikin event seru-seruan gitu, tapi tetap relasinya dengan kedua event tersebut, Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kartini. Nah, karena kita bisa bikin games, mungkin sedikit games, habis itu kita bikin dekorasi kelas, kita bisa bikin guru mitra. Ya, nah, mereka bisa datang terus sedikit menjelaskan tentang edukasi tentang kedua event tersebut. Saja sih dari saya. Oke. Gini ya Pak? Gini. Oke. Siapa? Cuma ngucup, yang mana aku pilih nih? Apa nilai yang bisa kita ambil dari perjuangan Kartini? Kalau menurut saya sih ya, menunjukkan nilai perempuan agar bisa mendapatkan akses edukasi. Karena batas umurnya dia cuma waktu itu mungkin umur berapa ya? 12 tahun sudah selesai sekolah. Jadi dia berusaha gitu agar semua perempuan tuh bisa mendapatkan edukasi yang baik gitu. Jadi nilai yang bisa kita ambil tuh pantang menyerah. Terus sama juga kita harus berjuang. Gitu. Siap. Gini atau gini nih? Gini. Can someone translate for me later? Oh yes, of course. Bentar dulu ya, cut bentar ya guys, ada yang keluar casternya. Oke, sekarang Asia yang buka ya. I'm choosing. I choose. Kenapa pendidikan peniti untuk masa depan? Kenapa pendidikan itu penting untuk masa Dia mau depan? translate. Translate bro. Why is education
important for our future? For our future, we need to, when you educate yourself, you get good manners, and you also helping the society as a whole, since you're also able to use your education skills for other people, and also you can also teach others. Gini, oke gini ya. Oke, terakhir. Oke. Apa perbedaan pendidikan zaman dulu dan sekarang? Oke, menurut saya dari yang saya udah pernah belajar itu dulu itu orang-orang Indonesia masih jarang kayak masih susah buat sekolah karena zaman dulu itu cuman orang Belanda aja yang bisa sekolah. Tapi sekarang semua orang-orang Indonesia udah bisa, sama pas dulu itu perempuan itu susah buat sekolah, kita nggak dibawain sekolah, tapi sekarang yang perempuan udah bisa sekolah. Oke. Kalian mau ronde 2 nggak? Mau. Oke, ayo. Oke, ayo kita mulai dari Sean lagi ya. Ada Sean lagi. Oke guys, Sean akan memilih. Oke, pertanyaan. Kartini ingin pendidikan membuka pikiran. Apakah sekolah sekarang sudah membantu kalian berpikir kritis? Sudah. Ya, detailnya gimana? Sudah. Because I believe that school challenges us to think harder and to not rely on tools like AI. Jangan membelakang kamera dong, Cia. Apa yang kira-kira akan mereka apresiasi dari sistem pendidikan saat ini? Yang mereka apresiasi itu artinya siswa ya. Jadinya mereka lebih bersyukur karena sekarang mereka sudah dapat akses pendidikan yang lebih layak daripada sebelumnya. Dan juga semua dari anak kecil sampai remaja, sampai umur yang 20-an, sampai tua pun masih bisa mengakses pendidikan dengan baik ya, dibandingkan zaman saat penjajahan itu hanya warga-warga Belanda saja yang bisa. Jadi sekarang saat ini ya semua warga Indonesia bisa mengakses pendidikan yang baik sehingga mereka bisa lebih pintar. Makasih. Oke, terima kasih Adrian. Benar atau salah? Benar dong. Kita lihat dulu nih pertanyaannya nih. Oke, pertanyaan apa? Bagaimana cara siswa bisa menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantara? Kan Ki Hajar Dewantara itu merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Jadi karena dia dulu menciptakan sekolah untuk kita orang-orang lokal, jadi kita bisa mengapresiasi atau bisa menerapkan lah dengan cara hal yang sangat sederhana sekali, yaitu belajar serius, belajar yang benar. Itu udah Ki Hajar Dewantara udah bangga banget itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Gini apa gini? Gini. Makasih ya. It's no way. Okay, I got it. Apa tentangan pendidikan di zaman Kartini dulu? Translate. What was the main problem when it came to education when it was in Kartini's generation? I'm pretty sure Kartini wasn't able to get educated because she was a girl. Can we ask more detail lagi dong? I don't know. Jadi ya, Kartini itu di masa Kartini cuman orang Belanda sama bangsawan saja yang boleh bersekolah, dan itu pun yang bangsawan cuma boleh sampai umur 11 tahun untuk yang perempuan. Oke, last question untuk Sherin. Kenapa kita harus menghargai jasa pahlawan pendidikan? Menurut saya karena mereka udah berjuang biar kita bisa akses pendidikan lebih gampang. Jadinya kita harus menghargai jasa pahlawan pendidikan. Benar. Ada lagi satu ya buat kalian. Apa ini? Dari situ ada kesimpulannya nggak nih dari pendapat pertanyaan ini? Apa kaitan Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini? Kalau bisa, tak kasih deh uang 10.000. 10.000 kesimpulannya. Siapa yang mau? Ya udah Adriela aja guys. Oke, jadi kesimpulannya itu
Kartini ini bisa membuat pendidikan itu bisa diakses bagi semua orang dan juga membantu setiap orang yang berkembang sebagai manusia. Benar ya? Ya benar. Oke, semua terima kasih telah menonton Q&A kami. Sampai jumpa lagi ya. Sekian, terima kasih dari High School Denpasar. Dadah.